Oke, ini adalah video tutorial tugas pendahuluan sistem operasi 2013. Tugasnya akan dimulai dari part 1. Part 1 yaitu command prompt. Yang pertama mulai dari manajemen file. Sekarang di sini saya akan membuat sebuah file baru dengan nama NRP saya sendiri dengan ekstensi .txt yang berisikan teks halo dengan menggunakan command prompt. Pertama-tama, karena kita akan membuat dari command prompt, jadi kita klik start, lalu klik command prompt. Apabila tidak ada command prompt pada pilihan di sini, klik run, lalu ketikkan cmd, lalu enter. Langkah selanjutnya adalah ketikkan copycon, lalu nama file yang akan dibuat 192.txt, enter. Nah, di sana akan ada pilihan, di sana akan ada space kosong yang dimana kita akan isikan teksnya. Di sini ada pertanyaan override karena saya sebelumnya sudah pernah membuat. Yes. Untuk mengaktifkan ini, untuk meng-save-nya adalah pilih atau tekan Ctrl Z, Ctrl dan Z secara bersamaan, lalu enter. Nomor 2, kita akan mengganti nama file dari NRP tadi yang ini menjadi nama saya sendiri. Menggantinya tapi dengan mengcopy dan merubah namanya. Pertama caranya adalah ketik copy, lalu ketikkan nama teks yang tadi, berikan tanda kutip untuk membuat file baru dengan isi yang lama. Txt, enter. Sudah tercopy, sudah terbuat. Selanjutnya yang nomor 3, mengubah nama file dari nama lengkap ini menjadi hanya nama panggilan saja. Caranya adalah ketik ren, lalu ketik dan nama panggilan sendiri. Dan ini artinya adalah rename. Sudah terganti. Selanjutnya saya akan membuat sebuah direktori baru dengan nama folder milik nama saya sendiri, tapi hanya nama panggilan. Caranya ketik md, ketik folder. Oke.
Karena tadi folder sudah dibuat, sekarang saatnya memindahkan txt tadi ke dalam folder yang telah saya buat. Caranya simple sekali, ketik move, lalu ketik nama file yang sudah kita buat tadi, dalam kurung, lalu membuat tanda petik, dan file ini pun sudah terpindahkan ke folder milik Doti. Sekarang saya akan merubah file dan folder menjadi hidden dan system file. Caranya adalah ketik attrib lalu plus s plus h slash s slash d, lalu masukkan nama foldernya. Nah, itu pun tersetting menjadi system file dan hidden. Lalu sekarang saya akan mengembalikan menjadi terlihat lagi dan menjadi kembali seperti semula. Caranya adalah s slash s slash d. Lalu enter. Nah, folder pun kembali seperti semula. Untuk yang terakhir pada manajemen file, hapuslah folder baru tersebut dengan seluruh isinya. Caranya klik rmdir di sini ada pertanyaan untuk ya atau tidak, karena akan dihapus jadi foldernya pun terhapus dan tidak ada folder tersebut lagi. Sekarang pada bagian selanjutnya yaitu task manager, saya akan menampilkan list proses yang sedang berjalan seperti task manager. Caranya adalah klik task list, lalu enter. Nah, di sini akan ada beberapa program yang sedang berjalan. Selanjutnya saya akan meng-close program yang ada atau yang terbuka. Pertama klik start, lalu install saja Windows Media Player. Untuk mengetahui nama programnya, kita harus mengetik task lagi. Windows Media Player ini. Untuk meng-close, kita harus mengetik task kill,
lalu player connection. Nah, terlihat di sini sudah terclose. Selanjutnya bagian network dari CMD. Pada nomor 11 saya tampilkan alamat IP komputer saya. Cara menampilkannya adalah ketik IP config, enter, akan terlihat IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Selanjutnya saya akan melakukan ping yang tidak pernah berhenti terhadap sebuah jaringan. Saya ketik ping. Misal saja. Nah, terlihat waktu pingnya berapa ms. Nah, dia akan terus melakukan ping karena ini adalah ping yang tidak akan berhenti. Dia akan melaporkan berapa tiap detiknya. Kali ini saya akan mengubah warna foreground dan background jendela command prompt menjadi bright blue dan bright white. Caranya adalah ketik color, lalu add. Nah, warnanya pun akan berubah. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari bantuan mengenai perintah-perintah di command prompt. Ada dua cara. Yang pertama, ketikkan help, lalu kurung buka correction hukum tutup, lalu di enter. Try x slash tanda tanya option untuk sekarang saya akan menghapus apa semua yang telah saya ketik tadi, apapun itu seperti ini. Membersihkan layar dengan cara ketik cls enter, itu sudah dibersihkan secara otomatis.
Untuk mengetahui user account yang sedang login pada Windows ini, kita bisa mengetikkan echo dari Dodi, karena ini adalah PC saya sendiri, namanya Dodi. Selanjutnya adalah cara melihat sistem yang sedang digunakan. Caranya adalah dengan mengetikkan sistem info. Nah, sudah terlihat infonya, OS name Windows Professional, version, Service Pack 2. Nah, semua sudah terlihat. Info dari sistem di PC saya. Lalu selanjutnya log off. Cara melog off itu ketika log off. Nah, apa sih kan terlog off? Coba kita masuk lagi. Klik start. Selanjutnya kita akan merestart Windows XP. Caranya adalah shutdown -R -T 0 enter. Windows XP akan terrestart. Kita masuk lagi. Step terakhir pada kelas 1, bagaimana cara kita men-shutdownkan XP ini melalui command prompt. cmd. Oke. Hampir sama seperti step cara merestart tadi. -S -T 0. Nah, Windows XP akan men-shutdown Windows. Nah, sekian dari part 1. Kita akan lanjutkan ke part 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat user account atau akun baru yang akan dibagi. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara meng-on-kan atau mengaktifkan guest di account. Yang pertama, step pertama itu klik start, lalu pilih control panel, klik user account. Di sini ada 3 pilihan, yaitu change account, create a new account, change the way user log on or off. Lalu pilih pilihan kedua, create new account. Nah, di sini akan ada suruhan untuk mengetik nama untuk akun barunya, yaitu lalu ketikkan nama akunnya. Klik, jika sudah selesai klik next, pilih akun tipenya, lalu create account. Akun pun sudah jadi.
Yang kedua yang tadi saya sudah bilang, saya akan mengaktifkan guest account. Pertama, klik guest account, lalu turn on the guest account. Selesai. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah tema mengubah tema Windows XP, mengubah wallpaper default menjadi gambar yang lain, lalu mengaktifkan screensaver dan mengganti screensaver yang teks dengan nama saya sendiri, lalu menyimpan tampilan desktop yang semua sudah diedit menjadi sebuah tema yang baru. Pertama-tama, klik kanan pada desktop, lalu klik properties. Untuk mengganti tema, pertama kita harus mengklik appearance. Di sini akan ada pilihan Windows and Buttons. Untuk mengganti temanya, klik terak bawah. Akan ada dua tema, yaitu yang pertama kita pilih klasik karena kita akan mengganti ke classic style. Nah, di sini akan terlihat tampilan sederhananya. Untuk mengganti warna, di sini saya sekarang akan mengganti dengan warna maple. Klik terak bawah, lalu pilih warna maple. Klik. Nah, lalu klik apply. Selesai. Oke. Sudah terlihat temanya berubah menjadi Windows Classic dan warnanya menjadi warna maple. Selanjutnya saya akan mengganti wallpaper default, mengganti wallpaper ini menjadi gambar yang lain yang sudah ada di PC ini. Pertama-tama caranya adalah klik kanan, lalu klik properties, lalu pilih desktop. Nah, di sini akan ada kotak yang menyediakan gambar yang kita miliki dengan judul background, ada Accent, Autumn, Azul, Bliss dan lain-lainnya. Kita ganti menjadi Azul, Autumn atau Accent, terserah. Lalu jika sudah sip dengan pilihannya, lalu klik OK. Nah, tampilan desktop pun sudah berubah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengganti screensaver text 3D text menjadi teks tersebut menjadi nama saya sendiri atau nama yang Anda inginkan. Pertama klik kanan pada desktop, lalu klik properties, klik screensaver pada pilihan tab di atas. Nah, lalu klik pada screensaver. Ada beberapa jenis screensaver yang tersedia. Kalau kita akan mengganti menjadi screensaver text, klik 3D text. Nah, pada defaultnya di sini terlihat Microsoft Windows. Sekarang kita akan mengganti Microsoft Windows dengan nama saya sendiri. Maaf. Klik setting pada sebelah dari screensaver tadi, setting. Nah, di sini ada dua pilihan pada teks ini. Ada time, ada custom text. Karena kita membuat teks, jadi klik pada custom text, lalu ganti pada box ini dengan kata yang Anda inginkan. Karena saya akan mengubah dengan nama saya sendiri. Oke. Selesai. Sudah selesai, lalu klik OK. Nah, akan terlihat nama saya sendiri pada screensavernya. Untuk mengganti waktu, bisa klik di sini pada wait. Nah, saya akan mengganti menjadi 15 menit. Selesai. Lalu klik OK. Selesai. Nah, tampilan yang tadi sudah diedit yang sudah diganti dengan tema, lalu diganti dengan wallpapernya, lalu diganti screensavernya.
kita bisa membuat itu menjadi sebuah tema yang kita inginkan dengan cara klik kanan pada desktop, lalu klik properties. Pada tema ada pilihan save as sebelah pada tema yang sudah dimodify tadi. Yang sudah dimodified ada klik save as. Jika kita ingin menyimpannya, klik save as, lalu save pada direktori yang Anda inginkan, entah di My Dokumen, My Komputer, atau local disk C, atau dimanapun yang Anda inginkan. Lalu save, selesai. Oke, tema yang sudah Anda edit sudah ada pada temanya, sudah ada pada tema di properties. Selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meng-hide menu My Dokumen, My Recent Dokumen, My Pictures, My Music, dan My Computer yang ada di sini. Di sini ada pengecualian pada My Recent Dokumen. Nanti akan saya jelaskan. Step pertama yaitu klik kanan pada start menu, lalu klik kiri pada properties. Pada start menu pilih customize, lalu klik advance. Di sini ada start menu items. Pada start menu items ada control panel, My Computer, My Dokumen, My Pictures, dan lain-lainnya yang ada pada sebelah kanan ini. Karena di sini saya akan menghilangkan My Computer, My Dokumen, My Music, My Pictures, dan My Recent Dokumen, maka step yang akan saya lakukan adalah mengklik Don't Display This Item untuk menghilangkan menu yang ada di sini. Untuk menghilangkan My Computer, klik Don't Display This Item. Untuk menghilangkan My Dokumen, juga klik Don't Display This Item. Don't Display This Item juga pada My Pictures juga. Nah, di sini yang seperti saya katakan tadi, untuk My Recent Dokumen ada pengecualiannya. Untuk My Recent Dokumen ada pada menu di bawah ini, Recent Dokumen. Untuk menghilangkannya, klik List My Most Recently Opened Documents. Hilangkan centangnya. Jika sudah, maka klik OK, lalu klik OK. Untuk mengeceknya, klik Start. Nah, menu yang tadi di atas sudah hilang. Selanjutnya saya akan menampilkan My Computer kembali seperti tadi. Klik kanan pada Start, stepnya sama, lalu klik kiri Properties, klik Customize, lalu klik Advance, dan pilih My Computer, lalu Display as Link. Di sini ada perbedaan antara Display as Link dan Display as Menu. Display as Link akan membuat kita, jika mengkliknya, akan membuka sebuah Windows baru yang akan membawanya ke My Computer. Sedangkan jika kita memilih Display as Menu, maka jika kita memindahkan kursor ke My Dokumennya, akan ada tanda panah ke kanan yang akan membuka beberapa file seperti My Recent Dokumen tadi. Karena kita akan menampilkan dan membuat link, jadi Display as Link, klik OK, OK. Nah, My Computer sudah tershow kan. Step selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengunci taskbar dan men-setting taskbar ini menjadi auto hide. Step pertama untuk mengunci taskbarnya yaitu klik kanan pada taskbar, lalu klik Properties, lock the taskbar. Maka taskbarnya akan terkunci dan tidak bisa dipindahkan ke bagian pada windownya atau pada desktop. Untuk auto hide taskbar,
kita bisa klik auto hide taskbar, isi centang untuk mengauto hide taskbarnya. Klik, nah, lalu klik OK. Nah, taskbarnya akan terauto hide dan terlock, tidak bisa dimindahkan ke bagian manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan run dari start menu. Sama seperti cara menghilangkan My Music dan My Computer dan lain-lain yang tadi, klik kanan pada start, lalu klik properties, customize, advance. Untuk menghilangkan run ada pada pilihan di bawah, hilangkan centang pada run command, lalu klik OK. Kita cek di start, nah runnya sudah hilang. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan Internet Explorer yang ada di start menu ini. Pertama-tama, klik kiri pada start menu, klik kanan pada Internet Explorer, remove from this list. Nah, semuanya sudah Internet Explorer-nya sudah dihilangkan. Next, sekarang saya akan mengubah recent program yang ada di sini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 8. Caranya adalah, pertama klik kanan pada start, lalu klik properties, lalu pada start menu klik customize. Di sini ada pilihan programs. Number of program on start menu ada 6, seperti yang sudah saya hitung tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan mengubahnya menjadi 8. Klik OK, lalu klik OK. Nah, di sini akan tersedia 2 space lagi untuk recent program yang akan saya buka. Selanjutnya saya akan menghilangkan menu search, menu My Network Place, menu My Printer and Fax, menu Set Program Access and Default dari start menu. Set Program, Printer and Fax, Search, dan My Network Place. Pertama, sama seperti menghilangkan My Document, My Pictures, My Music, dan My Computer tadi, klik kanan pada start menu, klik properties, klik customize, pilih advance, lalu pilih item yang akan kita hilangkan. My Network Place, hilangkan centangnya, Printer and Fax, lalu Search, dan Set Program Access and Default. Klik OK. Klik OK. Nah, semuanya sudah hilang. Oke. Sekarang saya akan mencoba untuk mengubah file ekstensi seperti txt, .gif, .htm dengan icon yang lain. Pertama, klik start, lalu pilih My Computer, lalu klik tools, klik folder option, pilih tab file types. Nah, saya akan mengubah txt, icon txt, klik txt, lalu klik advance, change icon, misalnya yang ini. Oke, close. Maka file txt pun akan berubah menjadi ikonnya seperti yang saya pilih tadi.
Selanjutnya saya akan menampilkan my computer, my document, dan my network disk pada desktop. Pertama, klik kanan pada my computer, lalu show on desktop. Klik kanan pada my document, show on desktop. Klik kanan pada my network disk, show on desktop. Tiga ini sudah ada di desktop. Sekarang saya akan mengganti ikonnya menjadi ikon yang lain. Untuk mengganti ikonnya, klik kanan pada desktop, lalu klik properties, klik desktop, customize desktop. Nah, ikon yang ada di sini telah ditampilkan di desktop. Klik my computer, change icon, misalnya ini, oke. Klik my document, change icon, oke. My network disk, change icon, oke. Lalu klik oke. Nah, ikonnya pun sudah berubah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang networking. Pada bagian ini saya akan mengganti konfigurasi IP komputer dan mengubah workgroup komputer menjadi nama yang diinginkan. Pertama, klik start, klik control panel, lalu klik network and internet connection, klik network connection, lalu klik pada local area network atau salah satu koneksi yang ada di network connection. Klik kanan, klik properties, klik internet protocol atau TCP/IP yang di sini, lalu klik properties, ganti pada klik alternate configuration, ganti user configure. Saya akan mengisi IP address menjadi 192.168.12 dan nomor NRP saya. Lalu subnetnya 255 sudah. Default gateway saya isi random. DNS nya random. Dulu semua. Oke. Maka sudah tersetting. Untuk mengganti workgroup komputer menjadi nama yang diinginkan, pertama, klik kanan pada my komputer, lalu klik properties, klik computer name, to rename this computer or join domain, klik change, lalu ganti join workgroup menjadi SysOp 2013. Oke. Loading. Oke. Dan selesai. Pada bagian performance kali ini, performance dari Windows XP ya. Yang pertama saya akan menghilangkan beberapa efek dari Windows XP. Caranya adalah
klik kanan pada My Computer, lalu klik Properties, lalu klik Advance. Pada Performance klik Setting. Nah, untuk menghilangkan beberapa efek, kita bisa memilih efek yang ada di sini. Klik misal saja 4 ini saya hilangkan, lalu oke. Lalu oke. Efeknya akan hilang. Lalu yang selanjutnya saya akan mengubah besar virtual memory menjadi 3 kali besar RAM. Yang pertama, sama seperti step yang tadi, klik kanan pada My Computer, lalu klik Properties, klik Advance, pada Performance klik Setting, klik Advance. Pada bagian paling bawah ada virtual memory, lalu klik Change. Initial size yang tadi 2046 dikali 3. Karena saya akan mengubah menjadi 3 kali lipatnya. Karena tidak bisa dikali 3, maka saya akan mencoba menggantinya menjadi maximum size. Set. Oke. Selanjutnya saya akan membuat hidden files, ekstensi dan protected files terlihat. Step pertama, My Computer, pada bar di atas pilih Tools, lalu Folder Option, klik View, lalu pada Advanced Setting kita pilih Show Hidden File. Lalu hilangkan extension, hilangkan protected operation system files. Nah, kita hilangkan centangnya karena kita akan menampilkan protected filenya dan menghilangkan menampilkan ekstensi datanya. Oke. Selesai. Oke. Sekarang pada part 6, yaitu pada sistem configuration utility. Pertama, saya akan merubah startup menjadi normal startup. Caranya adalah klik start, lalu klik run, ketik msconfig, lalu oke. Saya akan mengubah dari diagnostic startup menjadi normal startup, lalu apply, close. Untuk mendapatkan efeknya kita harus restartnya. Nah, sudah kembali menjadi normal startup. Lalu yang kedua, mengubah timeout bootloader menjadi 25 detik. Stepnya adalah sama seperti tadi, yaitu klik start, klik run, dan ketik msconfig atau pilih jika sudah pernah mengetik msconfig, klik msconfig lalu klik OK. Lalu klik boot ini. Saya akan mengubah waktu timeout menjadi 25 detik. Lalu klik OK, klik restart.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana menonaktifkan sebuah startup program. Klik start, run, msconfig, oke. Lalu klik startup. Di sini tidak ada startup item, tapi jika ada startup item dan Anda ingin disable atau menonaktifkannya, klik disable all, lalu oke. Lalu yang keempat, bagaimana cara menonaktifkan sebuah service. Klik start, sama seperti tadi, klik run, klik oke. Namun sekarang pada bagian service, cara menonaktifkan adalah dengan menghilangkan salah satu centang pada program pada service yang tersedia di di blok ini. Misalkan menonaktifkan yang ini, production management, lalu oke. Begitu. Selanjutnya, cara mengubah startup menjadi diagnostik startup seperti yang tadi, sama seperti mengubah menjadi normal startup. Klik run, oke. Pada general, ganti ke normal, ke diagnostik startup. Lalu klik oke. Start. Starting up. Dan sudah berubah menjadi diagnostik startup. Lanjut ke part 7. Pada grup polisi. Grup polisi itu yang pertama, saya akan mengubah panjang password minimal menjadi 8 karakter. Caranya adalah, pertama, klik start, klik run, ketik gpedit ms.msc, lalu klik OK. Klik computer configuration, lalu klik Windows setting, klik security setting, lalu account policies, password policy. Nah, yang pertama, saya akan mengubah panjang karakter password minimal menjadi 8 karakter. Untuk menggantinya, pilih minimum password length, lalu double klik, ganti angka 0 menjadi 8. Oke. Yang kedua, saya akan mengubah batasan waktu password maksimum menjadi 30 hari. Ketik 30, lalu oke. Dan saya akan mengganti minimum password menjadi 4 hari. Klik 4, oke. Yang keempat, saya akan mengubah password sehingga password harus memenuhi aturan standar complexity requirements yang ini. Double klik, ganti menjadi enable, lalu oke. Begitulah caranya. Pada pas 9 ini saya akan menjelaskan tentang registry. Yang pertama, mengubah nama recycle bin menjadi tempat sampah melalui registry. Pertama, klik start, lalu klik run, lalu ketik regedit, dan oke. Klik edit, klik find,
lalu ketik recycle bin. And next, tunggu sampai value nya ditemukan. Nah, sudah ditemukan. Nanti menjadi tempat sampah. Lalu oke. Yang kedua yaitu backup salah satu value registry. Membackup registry menjadi file registry atau Hive. Caranya adalah klik file lalu klik export. Save. Itulah salah satu cara untuk membackup salah satu value registry. Lalu cara membackup registry menjadi file Hive, klik ganti menjadi registry Hive file. Open. Caranya seperti itu, tapi di sini ada kesalahan pada sistemnya atau kesalahan pada pekerjaan saya. Pada part 11 kali ini saya akan menjelaskan tentang miscellaneous. Yang pertama, menampilkan versi Windows di desktop. Pertama-tama klik start, lalu klik run, klik regedit, oke. Lalu pilih pada key current user, lalu kepada control panel, lalu ke desktop. Di sini jika belum ada registry desktop version, klik file, new, klik kanan pada ini, lalu new, klik reward value. Tapi jika sudah ada, double klik pada pen desktop version, lalu ganti value datanya menjadi 1. Oke. Dan versionnya akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah user dengan privilege limited yang telah saya buat tadi menjadi memiliki privilege power user. Pertama klik start, lalu klik control panel, lalu administrative tools, computer management, system tools, lalu local user and groups, lalu user. Di sini akan ada beberapa user yang telah saya buat tadi, ya, contohnya yang ini. Lalu kita klik kanan pada account yang ingin dirubah, lalu klik properties,
klik member of, add, lalu klik advance, lalu klik find now. Bisa kan ada beberapa pilihan, karena kita akan merubah dari limited, privilege limited menjadi power user. Klik power user, lalu oke. Oke. Selanjutnya saya akan menghilangkan menu log off yang ada di start menu ini. Yang ini akan saya hilangkan dari start menu. Pertama-tama klik start menu, lalu klik run, ketik gpedit.msc, lalu oke. Pilih user configuration, lalu administrative templates, lalu pilih start menu dan taskbar, pilih remove log off on start menu, double klik, rubah menjadi enable, lalu klik OK, kita close dan kita lihat log off nya hilang. Next, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar Windows tidak bisa dimatikan, lalu mencegah agar perubahan terhadap start menu tidak bisa dilakukan, dan satu lagi, mencegah agar user tidak bisa menampilkan jendela display properties. Jendela display properties itu adalah jendela ini, klik kanan properties, display properties. Baik, step pertamanya adalah klik start, lalu klik run, sama seperti tadi, ketik gpd.msc, lalu klik OK, klik user configuration, lalu administrative templates, lalu start menu taskbar. Kita di sini mencari remove and prevent access to shutdown command, karena kita akan membuat user tidak bisa mematikan PC kita. Remove and prevent access. Nih, lalu klik 2 kali, lalu di enable. Oke. Nah, tombol shutdownnya sudah tidak ada. Yang selanjutnya adalah mencegah agar perubahan terhadap start menu tidak bisa dilakukan. Pertama klik start, lalu klik run, sama gpd.msc, lalu klik OK, user configuration lagi, lalu administrative templates lagi, start menu dan taskbar lagi. Karena kita akan membuat start menu tidak dapat diubah, jadi kita mencari ini dia, prevent changes to taskbar and start menu setting. Lalu kita klik 2 kali, kita enablekan juga. Oke. Terus lalu start menu tidak akan bisa dirubah lagi, kalau itu seperti ini. Yang selanjutnya adalah mencegah agar user tidak dapat menampilkan properties. Caranya adalah klik start,
run tetap gpedit.msc, lalu klik user configuration, lalu administrative templates, control panel, lalu pilih display, remove display in control panel, ini klik, lalu ini apa, oke. Nah, your system administrator disabled by display control panel. Jika sudah disable akan seperti ini. Lalu kita oke. Next, kita akan menghilangkan dua applet yang ada di control panel. Applet adalah aplikasi pada control panel ini. Yang ini kita akan menghilangkan dua dari sekian banyak aplikasi yang ada di sini, sistem yang ada di sini. Kita akan menggunakan gpedit. Yang pertama sama seperti tadi, klik start, lalu run gpedit.msc, oke. Lalu user configuration, administrative templates, lalu control panel, hide specific control panel applets. Nah, ini dia. Lalu di enable. Nah, kita di sini akan menambahkan item yang akan kita hilangkan. Misalnya cancel dulu. Oke. Nah, di sini list of disallowed control panel applets tidak boleh kosong. Kenapa? Karena kita akan menghilangkan aplikasi yang ada di sini. Salah satu aplikasi yang ada di sini akan kita hilangkan. Jadi jika listnya tidak ada, maka program tidak akan bisa jalan karena tidak ada yang bisa dihilangkan. Lalu oke, show add. Saya akan menghilangkan firewall JPL. Oke. Lalu satu lagi karena dua, mouse control itu main.jpl. Lalu oke. Mari kita lihat. Nah, firewall tidak ada dan mouse pun tidak ada. Nah, firewall tidak ada, mouse setting pun tidak ada, kosong. Selanjutnya kita akan menghilangkan task manager. Task manager bisa kita buka dengan Ctrl Alt Del, Ctrl Alt Del, atau kita bisa membukanya dengan klik kanan task manager. Lalu caranya menghilangkan task manager atau menonaktifkan task manager, klik start, lalu run gpedit sama seperti tadi, lalu user configuration, administrative templates, lalu system, mana dia,
remove di mana? Oh, ini dia. Ctrl T del, lalu remove task manager, di enable. Oke. Close. Klik kanan, task managernya tidak bisa dibuka. Selanjutnya kita akan membuat regedit tidak dapat dibuka. Caranya adalah klik start, run, gpedit, lalu user configuration, administrative templates, lalu system, prevent access to registry editing. Nah, ini dia, enable. Yes, oke. Coba kita buka. Nah, disable by your administrator. Selanjutnya saya akan membuat user hanya dapat menggunakan kapasitas sebesar 400 MB. Caranya adalah klik start, run, gpedit.msc. Oke. User configuration, administrative templates, lab, sistem, lalu limit sepertinya bukan di sini. Di user profile, lalu di limit profile size, di enable. Ganti menjadi 4. Kita akan membaginya menjadi tab threads. Jadi tambah 0 lagi 1. Oke. Wow. Kita ada maksimum load flow. Begitulah cara menggantinya. Lanjut, kita akan membuat Windows Firewall melindungi setiap koneksi yang ada. Pertama klik start, lalu run, lalu gpedit, computer configuration, lalu administrator templates, network, lalu network connection, mana dia ini, lalu prohibit use of internet connection, your domain. Bacanya apa sih? Nah, prohibit use of internet connection firewall on your DNS network. Lalu di enable. Oke.
close. Sudah, itulah caranya untuk mengaktifkan Windows Firewall. Lalu langkah tutorial selanjutnya atau mematikan autoplay. Mematikan autoplay itu kita bisa dengan cara klik start, lalu run, keep edit, user configuration, administrative templates, lalu sistem, lalu turn off autoplay ini di enablekan. Oke. Maka autoplay yang masuk nanti tidak akan terlihat atau tidak akan muncul seiring dimasukkannya flash disk atau CD drive atau CD ke CD drive. Next, saya akan membuat user tidak dapat mengganti screensaver. Caranya agar user tidak bisa mengganti screensavernya adalah: pertama, klik start, klik run, lalu gpd.msc lagi, oke. User configuration, kembali ke administrative templates, ke control panel, display. Nah, pilih pada pilihan screensaver executable name, double klik di enable, lalu oke. Close, klik kanan, properties, screensaver tidak dapat diganti. Oke.